Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agria Priastuti, NIM 2406 01191209. Nah, di video kali ini sebagai pemenuhan tugas praktikum struktur data kelas A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang list sirkuler. Jadi di sini ada list sirkuler.h, di mana itu ada header dari list sirkulernya. Kemudian ada list sirkuler.c, itu adalah bodinya, dan main list sirkuler. Di sini ada isi atau main dari list sirkuler. Jadi bakal aku jelasin dulu dari list sirkuler.h dulu ya. Jadi di sini teman-teman bisa kita lihat di sini ada pertama pembuatan list kosong. Di sini ada create list dengan list.h, boolean list empty list.l, address alokasi info type x, void dealokasi address p, kemudian address search list l info type x, kemudian boolean f search list l address p, kemudian address search preg list l info type x address preg. Kemudian selanjutnya ada primitif berdasarkan nilai. Kemudian yang pertama ada penambahan elemen. Di sini ada void insert value first yang disingkat dengan inv first, list l, kemudian info type x, kemudian void insert value after, list l, info type x, info type y. Kemudian void insert value less, list l, info type x. Kemudian di sini ada penghapusan elemen. Penghapusan elemen di sini ada void delete value first, di mana list L dan info type X. Kemudian ada void delete value after, list L, info type X, info type Y. Void delete value less, list L, info type X. Kemudian kita lanjut ke primitif berdasarkan alamat. Di sini kita mempunyai penambahan elemen berdasarkan alamat. Ada void insert first, di mana list L dan address P, kemudian ada void insert after, list L, address P, dan address preg, kemudian void insert less, list L dan address P. Kemudian di sini kita juga punya penghapusan sebuah elemen. Penghapusan sebuah elemen di sini ada void delete first, list L, address P, kemudian void delete after, list L, address P, del, address preg. Kemudian ada delete less, list L, address P, dan kemudian ada proses semua elemen list, di mana di sini elemen dari list akan diproses. Ada print info list L untuk menampilkan list. Kemudian nb elemen list L untuk menampilkan banyaknya elemen list. Kemudian info type max list L mengirimkan nilai info yang maksimum. Kemudian address ADR max list L mengirimkan address P dengan info P yang bernilai maksimum. Kemudian info type min list L mengirimkan nilai info P yang minimum. Kemudian ada address ADR min list L mengirimkan address P dengan info P yang bernilai minimum. Kemudian info type average list L mengirimkan nilai rata-rata dari info P atau list P. Kemudian ada proses terhadap list. Jadi di sini list akan diproses. Di sini ada void del L, di mana ini akan mendelete semua elemen list dan alamat elemen akan didealokasi. Kemudian ada void inverse list, di mana elemen terakhir menjadi elemen pertama dan elemen pertama akan menjadi elemen terakhir, di mana dengan kata lain membalik elemen list tanpa melakukan alokasi atau dealokasi. Kemudian ada v inverse list. Di sini ada list L mengirimkan list baru hasil inverse dari L. Kemudian ada void copy list L1 dan list L2, di mana di sini L1 dan L2 menunjuk kepada list yang sama, tidak ada alokasi atau dealokasi elemen. Kemudian ada list F copy list L mengirimkan list yang merupakan salinan dari list L dengan melakukan alokasi. Jika ada alokasi gagal, hasilnya list kosong dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus didealokasi. Kemudian ada CP alokasi list lin, list load. Di sini jika ada alokasi yang gagal, maka load sama dengan nil dan semua elemen terlanjur dialokasi maka akan didealokasi. Kemudian ada concat
list L1, list L2, dan list L3. Concat di sini menggabungkan antara dua list menjadi satu list baru, di mana di sini kita punya list L1 dan list L2 yang akan digabung menjadi list L3, yaitu list baru. Kemudian ada void concat 1. Di sini hampir sama dengan prosedur concat. Berbedanya di sini list L1 dan list L2 akan kosong setelah digabung menjadi list L3, yaitu list baru. Kemudian void pecah list L2, list 1, list L2, dan list L. Di sini list L akan memecah list menjadi dua bagian, yaitu list L1 dan list L2. Dengan L1 berisi separuh elemen L dan L2 berisi sisa dari elemen L. Jika elemen L ganjil, maka separuh adalah NB elemen L div 2. Baiklah teman-teman, setelah kita mengerti apa itu isi dari atau kita mengerti header atau kepala dari list circular.h, kita lanjut ke list circular.c. Nah, di sini list circular.c itu adalah file body. Kita merepresentasikan dari list circular.h. Di sini kita punya list kosong, di mana booleannya list empty list L. Jika di sini jika list L tidak berisi atau kosong, maka akan bernilai true atau return first L sama dengan nil jika list kosong. Kemudian membuat list baru. Di sini kita create list di mana first list L sama dengan nil untuk membuat list baru. Kemudian ada alokasi dengan kamus lokal address P, algoritmanya P sama dengan address malloc size of list. If P tidak sama dengan nil, maka info dari address P sama dengan X dan next dari address P sama dengan nil. Kemudian kita masuk ke pencarian sebuah elemen list. Di sini kita punya address search list L info type X, di mana ini mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Jika ada, mengirimkan address elemen tersebut. Jika tidak ada, maka mengirimkan nil. Maka kita di sini masuk ke kamus lokalnya, kita memiliki address P dan algoritmanya kita punya address P sama dengan first dari list L. If atau jika tidak sama dengan list empty atau list tidak kosong, di mana next dari P tidak sama dengan first list L dan info dari P tidak sama dengan X, maka P sama dengan next dari P. Kemudian jika info P tidak sama dengan X, maka P bernilai nil. Kemudian kita returnkan nilai P sebagai first L list L-nya tadi. Kemudian kita memiliki F search list L address P, mencari apakah ada elemen list yang beralamat P, mengirimkan true jika ada dan false jika tidak ada. Maka kita di sini mempunyai kamus lokal boolean found dan address P search. Boolean found ini digunakan untuk menentukan false dan true. Oke, di sini kita masuk ke algoritmanya, di mana P search sama dengan first L, found sama dengan false. While di mana next dari P search tidak sama dengan first L dan found sama dengan false. Maka jika P sama dengan P search, maka found true atau ketemu. Jika tidak, else P search sama dengan next P dari search. Kemudian kita returnkan found untuk menemukannya. Kemudian kita masuk ke address search preg, di mana list L info type X address preg mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya sama dengan X, mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Jika ada, maka mengirimkan address dari preg dengan next preg sama dengan P dan info P sama dengan X. Jika tidak ada, maka mengirimkan nilai nil. Jika P adalah elemen pertama, maka preg sama dengan nil. Search dengan spesifikasi seperti ini menghindari traversal ulang jika setelah search akan dilakukan operasi lain. Maka di sini kita punya kamus lokal address P dengan algoritmanya preg sama dengan nil if jika list empty tidak atau list tidak empty atau tidak kosong, maka P sama dengan first dari L. While di mana info P tidak sama dengan X dan next P tidak sama dengan first L, maka preg sama dengan address P dan address P sama dengan next dari P. Jika info dari address P tidak sama dengan X, nilai preg sama dengan nil, maka nilai preg kita returnkan.
Kemudian dialokasi address P sama dengan masih sama dengan yang list linear, di mana free sama dengan address.p. Address free address P. Selanjutnya kita masuk ke primitif berdasarkan alamat. Di sini kita punya yang pertama, penambahan elemen berdasarkan alamat. Di sini ada void insert first list L address P, di mana kita menambahkan elemen beraddress P sebagai elemen pertama. Kita punya kamus lokal di sini addressless. Kemudian algoritmanya, if atau jika list empty atau list kosong, maka first L sama dengan P dan next P sama dengan P. Jika tidak atau list tidak kosong, maka less sama dengan first dari L, di mana next less tidak sama dengan first list dari L, kemudian less sama dengan next dari last sama dengan P, next P sama dengan first L, dan first L sama dengan P. Kemudian selanjutnya untuk insert after, di sini list L, address P dan address preg, di mana insert P sebagai elemen sesudah elemen beralamat preg. Di sini kita punya algoritma if jika list empty L, maka insert first L P. Jika tidak atau list tidak kosong, maka next P sama dengan next preg sama dengan P. Selanjutnya untuk insert last list L address P, di mana P ditambahkan sebagai elemen terakhir yang baru. Kita punya kamus lokal, di sini ada address less. Kemudian algoritmanya if list empty L, atau jika list tidak berisi atau kosong, maka first L sama dengan P, next P sama dengan P. Else jika tidak atau list tidak kosong, maka less sama dengan first L, while di mana next less tidak sama dengan first L, maka less sama dengan next less. Kemudian next less sama dengan P, next P sama dengan first L. Kemudian kita masuk ke penghapusan sebuah elemen. Penghapusan sebuah elemen, di sini kita punya void del first atau delete first list L address P, di mana P adalah elemen pertama list sebelum penghapusan, dan elemen list berkurang satu, mungkin atau menjadi kosong. First element yang baru adalah suksesor elemen pertama yang lama. Jadi di sini del first ini digunakan untuk menghapus yang elemen pertama. Di sini kita punya kamus lokalnya addressless, kemudian algoritmanya if jika list tidak kosong, maka less sama dengan first L, P sama dengan alokasi info less. Kemudian if jika next less sama dengan first L, maka dialokasi less. Kemudian create list L. Else jika next less tidak sama dengan first L sama dengan while, di mana next less tidak sama dengan first L, maka less sama dengan next less. Kemudian first L sama dengan next first L, dialokasi next less sama dengan first dari L. Kemudian kita masuk ke void del P, void delete P, list L info type P. Di sini maka P dihapus dari list dan kemudian dialokasikan. Jika tidak ada elemen list dengan info P sama dengan X, maka list tetap. List mungkin menjadi kosong karena penghapusan. Jadi di sini akan menghapus alamat yang bernilai P. Di sini kita memiliki kamus lokal address P kemudian preg, di mana algoritmanya P sama dengan first L if atau jika P tidak sama dengan nil, di mana info P tidak sama dengan X dan next P tidak sama dengan first L, maka P sama dengan next P. Kemudian jika info P sama dengan X, maka jika P sama dengan first dari L, maka akan dilakukan first L sama dengan next P, kemudian dialokasikan address P-nya. Kemudian else atau jika P tidak sama dengan first L, maka search preg L X preg, kemudian next preg sama dengan next dari next preg, kemudian dialokasikan address P. Kemudian selanjutnya ada void del last atau delete last. Di sini elemen list berkurang satu, mungkin menjadi kosong. Last elemen baru adalah predecessor elemen pertama yang lama. Maka di sini kita mempunyai kamus lokal addressless kemudian preg. Algoritmanya if jika list tidak sama dengan kosong atau list tidak kosong, maka less sama dengan first dari L. Kemudian if jika next less sama dengan first L, maka P sama dengan alokasi dari info less, kemudian dialokasi less,
Kemudian kita membuat list baru atau create list dengan L. Else, jika next list tidak sama dengan first L, maka preg sama dengan nil, while di mana next list tidak sama dengan first L. Preg sama dengan less sama dengan next dari less. Kemudian next preg sama dengan first L, P sama dengan alokasi dari info less, kemudian di dealokasi less-nya. Untuk selanjutnya adalah void del after atau delete after. Di sini pdel alamat elemen list yang dihapus, kita memiliki kamus lokal, address P, kemudian algoritmanya if jika list kosong maka pdel sama dengan nil, jika next preg sama dengan nil maka pdel sama dengan nil juga. Kemudian else jika tidak list tidak kosong, else jika list tidak kosong dan next preg tidak sama dengan nil, maka if jika next preg tidak sama dengan nil maka pdel sama dengan next preg, p sama dengan next dari preg, next preg sama dengan next dari next preg, kemudian next p sama dengan nil. Dan selanjutnya kita memiliki primitif berdasarkan nilai. Yang pertama, penambahan elemen. Di sini ada void insert first atau insert value first list L info type X, di mana menambahkan elemen pertama dengan nilai X jika alokasi berhasil. Di sini kita memiliki kamus lokal address P, kemudian algoritmanya P sama dengan alokasi dari X. Jika P tidak sama dengan nil, maka insert first L dari P. Insert first diambil dari primitif berdasarkan alamat tadi. Kemudian selanjutnya kita memiliki void ins less atau insert value less list L info type X, di mana menambahkan elemen list di akhir elemen terakhir yang baru bernilai X jika alokasi berhasil. Jika alokasi gagal, maka L mungkin kosong sama dengan melakukan alokasi sebuah elemen. Kita di sini memiliki kamus lokal address P dan algoritmanya P sama dengan alokasi dari X. Jika P tidak sama dengan nil, maka insert less dari LP. Insert less diambil dari nilai primitif berdasarkan alamat. Kemudian di sini kita yang kedua memiliki penghapusan elemen. Di sini ada void del v first atau delete value first list L info type X, di mana elemen pertama list dihapus, nilai info disimpan pada X, dan alamat elemen pertama didealokasi. Di sini kita memiliki kamus lokal address P, kemudian algoritma delete first L address P, di sini X sama dengan info address P, kita dialokasikan dari address P-nya. Kemudian selanjutnya ada del v less atau delete value less list L info type X, di mana elemen terakhir list dihapus, nilai info disimpan pada X, dan alamat elemen terakhir didealokasi. Kita di sini memiliki kamus lokal address P, kemudian algoritmanya if list empty atau list tidak kosong, maka delete less, kemudian L dan L address P. Jika P tidak sama dengan nil, maka X sama dengan info dari address P dialokasi dari address P. Delete less diambil dari nilai berdasarkan alamat tadi. Kemudian di sini kita memiliki proses semua elemen list. Di sini proses semua elemen list ada void print info list L. Di sini semua info yang disimpan pada elemen list akan di-print. Jika list kosong, hanya menuliskan list kosong. Maka di sini kita memiliki kamus lokal address P, kemudian algoritma P sama dengan first L. If jika tidak sama dengan list kosong, maka dilakukan print info dari address P. P sama dengan next dari address P, di mana P tidak sama dengan first list L. Kemudian kita print NN untuk spasi. Kemudian selanjutnya kita memiliki NB elemen, mengirimkan banyaknya elemen list, mengirimkan 0 jika list kosong. Jadi di sini akan mengirimkan jumlah banyaknya elemen yang ada di dalam suatu list. Di sini kita memiliki kamus lokal in N address P, algoritma N sama dengan 0. Jika list tidak sama dengan kosong atau tidak kosong, maka N sama dengan 1, P sama dengan first L, di mana next P tidak sama dengan first L. Kemudian P sama dengan next dari address P, kemudian N kita returnkan. Terus selanjutnya kita memiliki info type max, mengirimkan nilai info P yang maksimum. Di sini kita memiliki kamus lokal in max address P, algoritma P sama dengan first L, max sama dengan info dari address P, while next
address P tidak sama dengan first L, maka P sama dengan next P. If jika max kurang dari info P, maka max sama dengan info P. Kemudian max kita returnkan. Kemudian selanjutnya kita memiliki address other max list L mengirimkan address P dengan info P yang bernilai maksimum. Di sini kita memiliki kamus lokal in max dan kemudian ada address P dengan algoritma max sama dengan max dari list L, kemudian P sama dengan search L max. Kemudian P kita returnkan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah info type min list L dengan yaitu mengirimkan nilai info P yang minimum. Di sini kita memiliki kamus lokal in min address P, kemudian algoritmanya P sama dengan first L min info P while di mana next P tidak sama dengan first L, maka P sama dengan next P. Kemudian jika min lebih besar sama dengan info P, maka min sama dengan info P. Kemudian min kita returnkan. Di sini kemudian kita memiliki address other min list L mengirimkan address P dengan info P yang bernilai minimum. Di sini kita memiliki kamus lokal in min, kemudian address P dengan algoritma min sama dengan min address L, kemudian P sama dengan search L min, P-nya kemudian kita returnkan. Untuk info average list L mengirimkan nilai rata-rata dari info P. Di sini kita memiliki kamus lokal in JML sebagai jumlah, kemudian n, kemudian rata sebagai average nanti, kemudian ada address P. Di sini algoritmanya kita memiliki P sama dengan first L, JML sama dengan info P, di mana next P tidak sama dengan first L, maka P sama dengan next P. Jumlah sama dengan jumlah plus info P, di mana n sama dengan NB elemen dan rata sama dengan jumlah dibagi n atau banyaknya elemen. Kemudian rata kita returnkan sebagai hasil dari average. Kemudian selanjutnya ada proses terhadap list. Proses terhadap list di sini kita memiliki void del all, delete semua elemen list dan alamat elemen di delokasi. Kita di sini memiliki kamus lokal address P, kemudian algoritmanya P sama dengan first L, while di mana P tidak sama dengan nil, maka first L sama dengan next dari first L, next P sama dengan nil, dialokasikan P, kemudian P sama dengan first L. Kemudian ada insert inverse, di sini ada void inverse list L, yaitu elemen terakhir menjadi elemen pertama dan elemen pertama jadi elemen terakhir, di mana membalikan elemen list tanpa melakukan alokasi atau dialokasi. Di sini kita memiliki kamus lokal address X, P, temp, dan pref. Kemudian algoritmanya X sama dengan first L, P juga first L, pref sama dengan nil. Kita lakukan temp sama dengan next P sama dengan pref sama dengan P sama dengan temp, di mana P tidak sama dengan X. Maka first L sama dengan pref, next X sama dengan pref. Kemudian kita masuk ke list V inverse list L. Di sini kita memiliki kamus lokal list N, address P, algoritmanya create list N untuk membuat list N baru. Kemudian if jika list tidak kosong, maka P sama dengan first L, kita lakukan insert first N alokasi info P, kemudian P sama dengan next P, di mana P tidak sama dengan first L, kemudian N kita returnkan. Kemudian kita memiliki copy list L1, list L2. Di sini kita memiliki algoritma first L2 sama dengan first L1, karena copy list merupakan penggandaan dari suatu list yang sama persis, maka kita cukup menggandakan saja. Kemudian selanjutnya kita memiliki list F copy list L. Di sini kita memiliki kamus lokal address P list N dengan algoritma create list N untuk membuat list baru N. Jika list tidak sama dengan kosong, maka P sama dengan first L, kita lakukan insert list N alokasi info P sama dengan next P, while di mana P tidak sama dengan first L, kita returnkan. Kemudian kita memiliki CP allok list lin, list load. Di sini kita memiliki kamus lokal address P, X dengan algoritma create list load. Jika list tidak sama dengan kosong dari lin, maka P sama dengan first lin. Kemudian kita lakukan X sama dengan alokasi dari info P, kemudian insert list load X, kemudian P sama dengan next P, while di mana P tidak sama dengan first dari lin. Kemudian selanjutnya adalah void concat list L1, list L2, list L3.
Di sini concat menggabungkan antara list L1 dan list L2 menjadi list baru yaitu L3. Di sini kita memiliki kamus lokal address P, X dengan algoritma create list L3 sebagai list baru L3, kemudian P sama dengan first L1, do kita lakukan X sama dengan alokasi info dari P. Jika X sama dengan nil, maka first L3 sama dengan nil. Insert list L3, X dengan P sama dengan XP. Di mana P tidak sama dengan first L1, maka P sama dengan first L2. Kemudian kita lakukan X sama dengan alokasi dari info P jika X sama dengan nil. Kemudian first L3 sama dengan nil. Kemudian insert list L3, X P sama dengan next P, di mana P tidak sama dengan first L2. Kemudian selanjutnya kita memiliki concat list L1, list L2, list L3. Di sini hampir sama dengan concat, perbedaannya hanyalah setelah menggabungkan dua list yang digabungkan akan menjadi kosong dan yang terisi akan list barunya saja. Kemudian di sini kita memiliki kamus lokal address P, X dengan algoritma create list L3 untuk membuat list baru dengan P sama dengan first dari L1, do kita lakukan X sama dengan alokasi dari info P. Kemudian insert list dari L3 X, P sama dengan XP. While di mana P tidak sama dengan first L1, maka P sama dengan first L2. Kita lakukan X sama dengan alokasi info P, insert list L3 X, P sama dengan XP, di mana P tidak sama dengan first dari L2. Kemudian first L1 sama dengan nil dan first L2 juga sama dengan nil. Kita kemudian pecah list L1, list L2 dan list L. Dimana di sini kita memecah sebuah list menjadi dua list dengan isi dari list pertama. Di sini kita memiliki kamus lokal INI, info type NB, kemudian address P dan pref. Di sini algoritmanya NB sama dengan NB elemen L, first L1 sama dengan nil, first L2 sama dengan nil. Kemudian P sama dengan first L, pref sama dengan alokasi dari info P. Kemudian jika pref sama dengan nil, maka first L1 sama dengan nil dan first L2 sama dengan nil. Jika tidak atau pref tidak sama dengan nil, maka untuk I sama dengan 0 hingga I kurang dari NB elemen dibagi 2, maka insert first L1 pref P next P pref sama dengan alokasi info P. Jika pref sama dengan nil, maka del A atau kita hapus semua L1. Untuk I sama dengan NB dibagi 2 sampai I kurang dari NB dikurangi 1, maka insert first L2 pref P sama dengan next P dan pref sama dengan alokasi dari info P. Kemudian jika pref sama dengan nil, maka delete all dari list L1 dan delete all dari list L2. Kemudian insert first list L2 dan pref. Itu tadi merupakan dari list circular.c. Kemudian yang selanjutnya kita memiliki main list circular dari representasi dari list circular.c. Di sini kita memiliki list kamus lokal list L1, L2, L3, L4 dan L5 dengan info type XY, in NI, address P, pref. Kemudian di sini kita memiliki algoritmanya. Coba kita run dan kita compile. Nah, di sini akan muncul yang pertama ADT list circular. Apakah list L1 adalah list kosong? Kita di sini memiliki create list dengan print all list empty sama dengan true, maka ya list kosong, else tidak atau tidak berisi. Maka di sini apakah L1 adalah list kosong? Ya, list kosong karena kita belum ngisi. Kemudian L2 juga kosong karena kita juga belum ngisi. Kemudian L3 juga kosong karena kita belum mengisi. Jadi list dari L1, L2 dan L3 merupakan list kosong. Kemudian insert value list. Di sini kita memiliki masukkan insert first atau pertama yaitu 1. Maka di sini list akan berisi 1. Kemudian kita isi 2 sebagai insert value first kedua. Maka 2 akan masuk ke barisan yang pertama atau sebagai elemen pertama karena insert value first. Kemudian 3 sebagai insert value last atau terakhir di belakang, maka urutannya akan 2, 1, 3. Kemudian 4 akan menjadi insert value last sebagai 4 atau
elemen terakhir. Kemudian di sini kita melakukan kita memiliki pencarian sebuah elemen list, mencari elemen dalam list. Nah, di sini angka yang dicari adalah 3. Jika search L1 dan 3 true atau ketemu, maka elemen 3 ada di dalam list. Jika tidak, maka elemen tidak ada di dalam list. Karena di sini ada 3, maka di sini elemen 3 ada di dalam list, maka search benar. Kemudian masuk ke proses semua elemen list. Proses semua elemen list, di sini kita memiliki NB elemen di mana jumlah elemen dalam list. Jumlah elemen dalam list adalah 4. 2, 1, 3, 4. Ada 4 elemen. Kemudian elemen max dalam list L1 max adalah 4 karena yang tertiga adalah 4. Kemudian address elemen max dalam list L1 ADR max adalah 8940352. Kemudian elemen min dalam list L1 adalah 1 karena elemen 1 memiliki nilai terkecil. Kemudian address elemen min dalam list L1 ADR min yaitu adalah 891966 dan 4. Kemudian untuk rata-rata elemen dalam list L1 atau average adalah 2 karena 4 dibagi karena 4 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2 dibagi 4 adalah 2. Kemudian selanjutnya adalah penghapusan elemen. Penghapusan elemen di sini kita memiliki delete value first. Elemen yang dihapus adalah 2 karena tadi urutannya adalah 2, 1, 3, 4, maka elemen yang paling pertama akan dihapus sehingga akan menjadi 1, 3, dan 4. Kemudian untuk delete value less, kita di sini memiliki elemen yang dihapus adalah 4 karena di sini elemen terakhir akan dihapus. Karena 4 elemen terakhir maka 4 akan dihapus sehingga list akan menjadi 1, 3. Kemudian delete P, angka yang akan dihapus adalah angka yang ingin dihapus adalah 3. Kita ingin menghapus angka 3, maka 3 akan menghilang dan sehingga list akan memiliki hanya 1. Kemudian delete all atau list L1 setelah delete all itu menghapus semua elemen yang ada di dalam list. Karena di sini hanya ada 1, maka 1 menghilang atau di delete. Kemudian yang selanjutnya membuat list baru. Untuk membuat concatnya kita membuat list L2. Apakah list L2 kosong? Ya, list kosong karena kita belum mengisi. Maka kita akan masukkan sebagai proses concat nanti. Masukkan jumlah elemen yang akan dibentuk oleh list 2. Kita akan masukkan 2 dengan elemen 1 dan 2. Nah, di sini list L2 berisi 1 dan 2 karena kita mengisi 1 dan 2. Kemudian list L3, apakah L3 adalah list kosong? Ya, list kosong merupakan karena kita belum mengisi L3, maka kita isi. Masukkan jumlah elemen yang akan dibentuk oleh list L3. Kita akan coba masukkan 3. Di sini kita akan memasukkan elemen list 3, 4, 5. Nah, di sini kita bisa lihat isi atau list dari L3 berisi 3, 4, dan 5. Kemudian selanjutnya proses terhadap list. Di sini kita akan masuk ke proses terhadap list, di mana concat tadi menggabungkan 2 elemen menjadi 1. Di sini kita memiliki elemen 1 dan 2, kemudian list L3 3, 4, dan 5, maka list setelah dikoncat akan digabungkan kedua-duanya menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian selanjutnya ada inverse list, di mana ini adalah membalikan isi dari list, di mana elemen pertama akan menjadi elemen terakhir dan elemen terakhir akan menjadi elemen pertama. Maka di sini 5 akan menjadi elemen pertama dan 1 akan menjadi elemen terakhir. Dengan 5 yang awalnya list awal yaitu 1, 2, 3, 4, 5 akan dibalik menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini selanjutnya adalah V inverse list. List L3 setelah kita inverse sama dia 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian copy list dari L, karena list L3 telah kita inverse tadi, maka telah kebalik list aslinya 5, 4, 3, 2, 1, maka list hasil copy list adalah 5, 4, 3, 2, 1 karena copy list merupakan hasil dari penggandaan yang sama persis dari list yang sebelumnya, maka hasil dari list copy ini akan sama. Kemudian F copy list juga 5, 4, 3, 2, 1 dan list hasil F copy list 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian CP alokasi list setelah dia CP alokasi 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian concat, kita memiliki menggabungkan list dan menghapus list 1 dan 2. Dimana ketika kita memiliki 2 list akan digabungkan menjadi 1 dan kemudian
list yang digabungkan akan menjadi kosong. Di sini kita memiliki list L2 54321, kemudian list L3 345. Maka list L1 di sini akan kosong karena di sini telah kita gabungkan. Kemudian list L atau list L3 ini juga akan kosong karena telah kita gabungkan. Jadi setelah di konkat 1 setelah digabungkan maka 5 4 3 2 1 3 4 5 ini merupakan gabungan dari dua list tadi. Kemudian kita bisa membuktikan apakah L2 adalah list kosong? Iya, list kosong. Nah, di sini L2-nya tidak berisi. Kemudian apakah L3 adalah list kosong? Iya, list kosong tidak berisi. Jadi di sini L2 dan L3 tadi sudah tidak berisi karena isinya sudah pindah ke list yang baru, yaitu konkat 1 5 4 3 2 1 3 4 5. Nah, kemudian selanjutnya kita memiliki pecah list di mana sebuah list akan dipecah menjadi dua list baru. Di sini kita sebagai contoh memiliki list L sebelum pecah list adalah 5 4 3 2 1. Kemudian setelah dipecah list L1 akan berisi setengah dari list yang akan dipecah. Maka di sini akan 5 dan 4 akan berisi ke list 1. List 1 akan berisi 5 4. Kemudian list 2 akan berisi sisa dari pembagian list. Maka di sini karena 5 dan 4 sudah terpilih pada list 1, maka yang belum terpilih adalah 3 2 1. Maka 3 2 1 akan masuk ke list L2. Nah, itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan tentang list sirkuler. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila saya ada salah kata dalam pemaparan tentang list sirkuler ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tugas ini dapat memenuhi tugas praktikum struktur data kelas A1 Informatika 2019. Terima kasih dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.